Nah, guys, untuk video kali ini aku akan membuat menambahkan tugas. Nah, untuk itu kalian langsung pergi ke web. Bentar. Eh, nah, ini Roots. Nah, ini kita copy. Lalu kita taruh di sini. Nah, ini untuk tugasnya ini kita tambahin create. Ini kita ganti jadi benar. Nah, di sini kita ganti juga jadi create. Nah, untuk ini kita tambahkan jadi tugas create. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita ke controller tugas. Nah, ini di sini. Lalu kita di sini buat public function baru. Di sini public function create. Untuk isinya kita ambil dari user di bagian create. Nah, ini kita ambil di sini. Kita copy, lalu kita ke sini lagi, kita taruh di sini. Nah, untuk usernya ini benar. Aku ganti jadi tugas. Ini juga menjadi menu admin. Tugas. Ini juga ganti menjadi tugas. Nah, ini udah. Oke, selanjutnya di bagian sini tugas. Ini kita tambahkan create. Nah, yaitu kita copy dari sini aja. Kita copy. Lalu kita tambahkan di bagian tugas ini. Kita paste. Nah, udah. Lalu kemudian di bagian indeks ini, di bagian ini kita ubah jadi tugas. Kita save. Coba kita ke sini. Kita refresh. Bentar. Nah, udah. Nah, ini jika kita pencet tambah data, nah ini udah ke tambah data tugas. Lalu kalau kembali, kita masih ke data user. Nah, ini akan kita ganti jika kembali bisa langsung ke data tugas, yaitu di bagian sini. Create. Nah, ini kita ganti jadi tugas. Kita save, kita coba. Kita refresh dulu. Nah, tambah data. Nah, kita kembali. Nah, dia udah kembali ke data tugas. Nah, selanjutnya kita ke sini, ke bagian bentar.
bukan ke bagian create. Nah, ini kita ambil dari sini, jabatan ini, kita copy. Nah, kalau udah, langsung kita taruh di bagian sini. Nah, di sini kita paste. Nah, terus untuk ini kita ganti jadi nama. Bentar. Nah, untuk ini jabatan kita ganti jadi user ID. Itu lalu ini juga kita ganti di user ID. Nah, enggak. Coba kita benar ini juga kita ganti. Nah, ini kita save. Kita coba lihat di sini. Kita refresh. Kita lihat di bagian tambah data. Nah, ini sudah bisa dipilih, tapi di sini aku masih menggunakan yang admin dan karyawan pilih jabatan. Jadi bentar. Nah, kan di sini untuk namanya ini kita ngambilnya dari dari sini. Nah, untuk itu kita pergi ke controller, tugas controller. Nah, di sini kita tambahkan yaitu user. Nah, lalu ini aku arahin ke sini biar sama. Lalu di sini aku tambahin user titik dua get nah aku kasih koma. Lalu di sini kita tambahkan, sorry, bisa nggak? Nah, ini itu kita pilih yang ini. Nah, udah. Selanjutnya kita pergi ke sini, ke create. Ini aku ganti dulu, jadi pilih nama ya. Nah, untuk ini di sini kita tambahkan add forage. Nah, yaitu di dalamnya ada $user pas $item. Lalu aku beri penutup dulu add and forage. Nah, lalu di dalamnya ini kita kasih ini, kita copy, kita taruh di sini. Nah, sekarang aku rapiin dulu. Nah, untuk ini aku akan hapus saja. Nah, udah. Lalu untuk ini aku ganti jadi ini, yaitu dari $user ke nama. Lalu untuk yang value-nya ini dari
user, $user ID. Nah, untuk ini ternyata bukan user. Ini kita ganti jadi item. Ini juga. Lalu kita save, kita coba lihat di sini. Kita refresh. Nah, kita ke data tugas, tambah tugas. Nah, di sini pilihannya. Nah, ini udah pilihannya udah dari data user, nama-nama yang ada di data user. Nah, di sini kan untuk yang ditugaskan kan masih semua nama nih. Nah, untuk yang bagian admin itu tidak perlu ditugaskan. Nah, untuk admin ini kita setting tidak ada namanya karena dia admin jadi tidak perlu dikasih tugas gitu. Nah, untuk admin IT ini akan kita hilangkan namanya, yaitu kita ke sini, kita ke bagian tugas controller. Nah, untuk bagian ini kita tambahkan where hmm, jabatan karyawan. Nah, udah lalu kita save. Kita lihat di sini, kita refresh dulu. Nah, udah. Nah, di sini Arin ID-nya sudah tidak ada karena di sini adminnya tidak ditugaskan. Jadi hanya untuk karyawan aja yang ditugaskan. Nah, di sini kan eh, namanya udah muncul tadi. Nah, terus di bagian sini kan yang sudah ditugaskan yaitu Ana sama Benny. Tinggal Clara yang belum ditugaskan. Nah, di sini itu kita akan ubah hanya Clara aja karena Ana sama Benny kan udah ada tugasnya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Lalu kita tambahin lagi yaitu where, where, lalu eh, list tugas, tugas, vault. Nah, udah kita save, kita lihat di sini, kita refresh. Nah, di sini hanya tinggal Clara aja karena dia belum ditugaskan. Nah, sementara yang dua kan sudah ditugaskan. Nah, di sini coba kita tambahkan satu lagi. Di sini aku akan kasih nama hmm, Nana, emailnya di Nana Gmail, lalu jabatannya karyawan, password ini juga, lalu kita simpan. Nah, ini udah ada. Lalu kita coba di sini, kita lihat apakah namanya Nana akan muncul. Nah, ini sudah muncul Nana karena dia baru ditambahkan dan belum mendapat tugas, tapi namanya sudah langsung muncul.
Nah, di sini kan banyak kolom-kolom ini. Nah, di sini aku mau rapikan. Untuk itu kita kembali ke grid. Nah, di sini aku akan hapus di bagian bentar, ini password ini bisa kita hapus. Lalu jabatan juga kita hapus. Bentar. Nah, udah. Lalu untuk ini kita hapus yang bagian email. Nah, ini sampai ini. Kayak email kita hapus. Nah, kita sisakan untuk bagian nama. Ini goalsnya aku ganti jadi 12. Kita save, kita lihat dulu di sini. Kita refresh. Nah, udah. Tinggal 2 aja. Lalu, nah selanjutnya di sini kita tambahkan text area. Nah, lalu bentar. Nah, di sini untuk goalsnya ini kita hapus aja. Nah, untuk ID-nya juga kita hapus aja. Nah, untuk ini kita kasih nama. Lalu rows-nya ini kita ubah jadi 5. Untuk input ini kita hapus aja. Nah, lalu untuk ini kita tambahkan kelas. Di sini tambahkan kelas yaitu form control. Nah, udah langsung kita cek di sini, kita refresh. Kok belum, benar. Kita lihat. Oh, maaf. Jadi tadi tuh belum aku save. Jadi nggak muncul. Nah, sekarang ini udah muncul. Nih. Nah, udah tuh udah bisa. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk tanggal. Nah, untuk itu kita akan bentar, kita akan copy dari ini aja. Kita copy. Lalu kita taruh di sini. Nah, udah. Nah, selanjutnya di sini kita akan ubah ini jadi tanggal mulai. Lalu untuk ininya kita ubah jadi input. Nah, lalu eh, kita ganti juga ini menjadi type. Bentar. Oh, di sini kita tambahkan tipe yaitu date. Nah,
Udah, lalu untuk ininya kita hapus dan untuk ininya kita ganti jadi 6. Ini kita hapus. Coba. Ah, coba kita simpan, kita lihat di sini. Nah, ini udah muncul. Lalu kita buat untuk yang tanggal selesai. Ini kita copy. Lalu kita ganti untuk ininya jadi selesai. Kita save. Kita lihat di sini. Bentar. Nah, ini tadi aku salah naruh. Harusnya tanggal selesainya ini tuh masih dalam satu div sama tanggal mulai. Jadi dia bisa bersampingan gini. Nah, tadi aku keluarin, jadinya dia di bawahnya, jadinya jelek. Nah, kalau gini kan udah. Nah, udah muncul tanggalnya juga. Lanjut, kita habis ini akan eh, mengklik ini simpan agar bisa tersimpan. Ini kan tidak bisa ini. Habis ini akan kita ubah. Nah, selanjutnya kita ke tugas controller. Nah, untuk itu kita copy dari sini public function ini, kita copy, lalu kita taruh di sini, di bagian ini. Nah, di sini. Lalu untuk ini kita hapus dulu. Ini juga kita hapus. Lalu untuk ininya kita komen dulu. Nah, lalu benar. Nah, untuk ini namanya kita ganti jadi user ID. Lalu ini kita copy. Kita taruh di sini. Di bawahnya juga. Di bawahnya juga. Nah, untuk ini kita ganti jadi tugas. Ini kita ganti jadi tanggal mulai. Lalu ini ganti jadi tanggal selesai. Nah, udah. Lalu untuk bagian ini juga sama kita ubah. Ini jadi user ID. Lalu ini kita copy aja. Kita taruh di sini. Nah, ini aku samain dulu. Nah, ini aku ganti jadi tugas. Lalu ini jadi tanggal mulai. Lalu ini jadi tanggal selesai. Ini tidak
jadi kita hapus saja. Nah, ini juga kita ubah menjadi tugas. Ini jadi tanggal mulai, ini jadi tanggal selesai. Nah, udah. Oke, selanjutnya kita ke bagian root. Di sini ini kita copy. Bentar. Sampai sini kita copy. Lalu kita taruh di sini. Nah, untuk grid-nya ini kita ganti jadi store. Ini juga. Ini juga. Nah, kita ke bagian ini di dalam grid untuk bagian ini user store kita ganti jadi tugas. Nah, kita save, kita lihat di sini. Bentar. Dia masih loading. Jadi kita akan coba. Nah, ini udah selesai loadingnya. Udah tidak loading, lalu coba kita tekan. Nah, ini sudah muncul notifikasi errornya. Nah, selanjutnya di sini ini kita hapus dulu aja. Untuk ini kita buka. Nah, di sini kita tuliskan $user sama dengan user dua find on file, lalu dollar request, lalu mana user ID. Nah, udah, lalu di bawahnya kita tambahkan dollar user sama dengan user is tugas sama dengan true. Lalu dollar user save. Udah, kita save, kita coba di sini. Kita tambahkan di sini, kita pilih Clara. Nah, untuk tugasnya kita kasih rangkum. Nah, untuk tanggal mulainya gini, kita pilih ini. Untuk ini kita pilih. Nah,
kita simpan. Nah, ini udah berhasil ditugaskan. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian sini. Bentar. Nah, ini di sini kan belum muncul yang sudah kita tambahin tadi. Nah, untuk itu kita tambahkan di sini. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan yaitu eh, dolar dolar tugas sama dengan yang bentar, yang tugas lalu dolar tugas sama dengan eh, dolar request. Oke, request eh, user ID. Oh, ini ternyata ada itunya. Dar, di sini tuh dolar. Nah, user ID. Nah, ini kita copy, kita taruh di sini. Nah, kita akan buat 4. Jadi kita tambahin lagi. Nah, ini aku rapiin dulu. Ini juga. Nah, untuk ini aku ganti jadi tugas. Ini juga. Hmm, ini jadi tanggal mulai. Ini juga. Lalu ini jadi tanggal selesai. Ini juga jadi tanggal selesai. Nah, ini kita save. Lalu kita coba di sini. Kita refresh. Nah, udah. Sini aku pilih Clara. Lalu tugasnya mencatat. Lalu tanggalnya kita ambil dari sini. Nah, lalu kita simpan. Nah,
dia udah tersimpan. Lalu di data tugas, bentar, ini ada yang salah. Oh ini kita kasih tugas, kita save, kita coba di sini. Nah, bentar. Nah, ini udah muncul di bagian sini yang kita tambahkan. Lalu kita lihat di localhost juga, kita refresh, kita lihat bagian tugas. Nah, ini sudah muncul 3 data yang udah kita buat tadi. Nah, ini kita udah berhasil. Lalu di bagian user juga kita lihat Clara. Nah, ini udah satu. Berarti juga sudah berhasil. Lalu di sini di bagian data user. Nah, ini juga sudah jadi, sudah ditugaskan. Nah, ini berarti kita sudah selesai untuk membuat tambah data di bagian ini, data tugas. Kita sudah selesai.